Pemilu 2019 telah berlangsung secara serentak 17 April kemarin. Meskipun ada sejumlah TPS yang harus kembali mengulang pemungutan suara dan kendala lainnya, namun KPU menyatakan partisipasi pemilih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya? Kita akan bergabung dengan Doni Hermatra di gedung KPU. Doni, silakan informasinya. Selamat siang Gazen dan juga saudara. Satu hari pasca dilaksanakannya Pesta Demokrasi Pemilu 2019, suasana di KPU RI cukup ramai. Ada tenda berwarna merah putih yang sengaja didirikan KPU sebagai pusat informasi perhitungan dan juga rekapitulasi suara hasil Pemilu 2019. Seperti yang terlihat di belakang saya, memang ada sejumlah monitor dan juga sejumlah awak media yang sudah siap sedia perhatikan perkembangan dari hasil Pemilu 2019. Kemudian berdasarkan agenda dari KPU mengenai tahapan-tahapan pemilu, hari ini dilakukan atau sudah dimulai rekapitulasi di tingkat yang paling rendah, yakni di tingkat kecamatan. Terhitung 17 hari dari tanggal 18 hingga tanggal 5 Mei 2019. Dan secara umum tahapan pemilu ini hingga ke tahap nasional akan berlangsung hingga tanggal 22 Mei 2019. Meskipun demikian, pihak KPU menyatakan dalam pelaksanaan pemilu ini ada sedikit kendala, yakni keterlambatan logistik yang membuat beberapa daerah harus melaksanakan pemilu susulan yang akan dilakukan dimulai dari hari ini di Provinsi Papua dan juga Jambi. Meskipun demikian, antisipasi ataupun partisipasi dari masyarakat untuk mengikut serta memilih pemimpin negeri ini meningkat jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi masyarakat pada pemilu 2014 lalu. Angka partisipasi masyarakat dalam gelaran pemilu 2019 ini mencapai 80%. Ini meningkat dari target ataupun angka yang sudah ditentukan oleh KPU, yakni sebesar 70%. Dan berikut adalah keterangan dari Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi. Tentu kita masih harus melihat formulir C1 secara lengkap ya, karena nanti dari situ baru akan kelihatan tingkat partisipasi. Tetapi kami sudah mengontak beberapa lembaga survei yang melakukan quick count, itu tingkat partisipasinya beragam tetapi rata-rata di atas 80%. Jadi ada yang 80,3%, 81,7%, ada yang 82%. Beberapa lembaga survei sudah kita cek, tingkat partisipasinya berkisar antara mungkin antara 78 sampai 82%. Demikian Dazen yang dapat kami sampaikan dari KPU. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasinya Doni Hermanta. Selamat kembali bertugas. Sementara itu pemirsa, seorang anak di lereng Gunung Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah harus menjadi tulang punggung keluarganya. Ia harus menghidupi ibu dan keempat adiknya. Di sebuah rumah sederhana inilah, Juwedi hidup bersama ibu dan keempat adiknya. Sejak ayahnya meninggal dunia 1 tahun yang lalu, Juwedi menjadi tulang punggung keluarga karena sang ibu mengalami keterbelakangan mental. Sementara adiknya masih kecil. Sehari-hari anak berusia 15 tahun ini bekerja sebagai buruh serabutan, mulai dari pekerjaan proyek bangunan hingga mengurus kebun tembakau dan sayur. Namun di sela-sela pekerjaannya, Juwedi juga mengurus seluruh kebutuhan rumah tangga, mulai dari memasak hingga mencuci pakaian. Karena kondisinya ini, kedua adiknya sudah diambil oleh Dinas Sosial Boyolali sejak sebulan yang lalu untuk kemudian ditaruh di panti asuhan dan akan mendapatkan jaminan pendidikan. Ya, sementara Judi tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Ia berharap adanya bantuan agar ia dan seluruh adiknya mendapatkan pendidikan yang layak. Halo semua, selamat datang kembali di negorotex.com. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa kita harus membayar pajak. Pajak adalah fondasi dan sumber utama penerimaan negara. Agar dapat membiayai berbagai pengeluaran seperti pengajian ASN dan pembangunan jalan, pemerintah perlu memungut pajak dari warganya.
Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terima oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut situs resmi Dirjen Pajak, ada 4 fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber utama penerimaan negara, pajak berfungsi untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Pengeluaran yang dibiayai negara telah dialokasikan sejak awal melalui APBN. Dengan demikian, pengeluaran dan penerimaan pendapatan negara harus seimbang. Kehadiran pajak memberi keseimbangan tersebut. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi negara melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi ini, pemerintah juga dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang menyangkut stabilitas harga sehingga inflasi terkendali. Hal yang dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, penentuan presentase pajak terhadap seseorang atau badan usaha, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efisien dan efektif. Yang terakhir adalah fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang telah dipungut negara akan digunakan untuk pembangunan, perputaran ekonomi, dan lain sebagainya. Dengan demikian, nantinya masyarakat juga dapat memetik manfaatnya, seperti adanya fasilitas umum, asuransi kesehatan, dan lapangan kerja dari hasil pembangunan. Pajak sangat krusial untuk keberlangsungan negara ini. Setiap alokasi pajak yang kamu bayarkan bisa dicek di www.kemenku.go.id/alokasi pajakmu. Ayo bayar pajak. Jika bingung, kamu bisa menghubungi Negoro Tax untuk membantumu. Sampai jumpa di video selanjutnya.